Bu Asmawati, dulu Bapak kumisan ya? Sekarang enggak, dulu yang bikin jatuh cinta kumisnya jangan-jangan tapi. Kita undang langsung Bu Asmawati. Istri Pak Marzuki Ali, anggota DPD juga dari Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak Ira. Silakan. Pak Marzuki, katanya dulu Bapak sama Ibu itu sebenarnya bukan cinta pada pandangan pertama, tapi karena dijodohkan. Benar begitu Pak? Ada benarnya dan ada juga tidak benarnya. Kita mulai yang benarnya dulu Pak. Yang benarnya itu kita pernah duduk berdua di yudisium, kemudian orang tua duduk berdua, dan orang tua berunding rupanya. Yang membuat Bu Asma suka sama Pak Marzuki apa sih? Cerdasnya. Dia cerdas, cool orangnya. Waktu itu katanya Ibu sempat ragu karena Bapak terkenal playboy. Bener nggak Bu? Playboy tapi saya yang dapetnya kan. Pak Marzuki katanya malah kalau ngapel ke tempat Bu Asma itu nggak pernah malam minggu. Karena malam minggunya ngapelnya ke tempat perempuan lain. Ini mana yang benar, mana yang enggak nih Pak? Ngapelnya sama dengan Pak Iskandar itu. Cari temen ya Pak? Ya betul, kita sama-sama. Kita sama-sama itu bertiga berempat ngapel satu rumah, ada empat saudara gitu. Tapi Pak Marzuki, pada akhirnya memutuskan pilihan pada Bu Asma. Apa yang membuat Pak Marzuki yakin bahwa Bu Asma adalah yang terbaik? Pertama, bagi saya adalah orang tua. Saya ingin ada kesetaraan, makanya saya cari di mana. Karena orang tua saya bukan orang yang sekolahan, saya cari juga mertua saya yang bukan sekolahan. Jadi otomatis bicaranya nyambung. Jadi kalau yang satu tinggi, yang satu rendah, susah bicaranya. Jadi sampai sejauh itu Bapak mikirnya? Betul, karena saya tidak mau rumah tangga rusak karena orang tua yang tidak cocok. Tapi kalau Bu Asmanya sendiri, apa sih yang membuat ketertarikan Pak Marzuki? Orang tua tadi ada ceritanya sendiri. Bu Asmanya? Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas saya jalanin saja. Saya jalani dan disuruh nikah, suruh berkenalan, ya 4 bulan kita kenalan, ya saya jelaskan semua, nggak ada yang manisnya. Saya jelaskan sama istri saya, waktu itu saya punya adik, saya 12 saudara, saya punya adik ada 9 orang yang merupakan tanggung jawab saya. Tentu kehidupan tidak mudah dan semuanya berat. Ya kalau mau dengan saya harus siap berkorban. Semuanya pahit, semua saya sampaikan. Bu Asma nggak takut waktu keterus terangan seperti itu? Kayaknya enggak ya, karena udah jodoh kali. Bapak dengan Ibu menikah 7 tahun, belum dikaruniai momongan. Waktu itu katanya ada kabar-kabar bahwa Bapak diminta menikah lagi. Benar nggak tuh Pak? Saya di sana. Bapak boleh jawab, Bu Asma. Ya kalau di keluarga kita biasalah di Sumatera Selatan kalau kita menikah belum punya momongan itu pasti ada suara-suara demikian. Tapi bapak saya tegas menyampaikan jangan bicara yang tidak baik. Anak itu adalah titipan Tuhan, amanah Tuhan. Kalau Tuhan mau memberi kapan saja dan di mana saja. 7 tahun akhirnya punya momongan. Kemudian tidak berapa lama punya momongan yang kedua. Yang kelihatannya ada cobaan lagi. Ada di layar. Yang pertama laki-laki Fadil ya. Yang kedua perempuan. Iya, Fadia Arlia namanya. Dan Diberikan ternyata Allah. ada kesalahan waktu itu dari pihak rumah sakit yang mengakibatkan sekarang ada hal yang tidak sempurna. Anak saya itu mengalami Down syndrome. Pak Marzuki tidak ingin menuntut rumah sakitnya waktu itu. Semua kejadian itu adalah kehendak yang Maha Kuasa, itu cobaan. Dan kita dalam menerima cobaan itu harus sabar. Dan kita ikhlas menerima itu, Allah itu Maha Tahu. Jadi kita tidak perlu persoalkan karena semua itu sudah kehendaknya. Dan kita kan tidak mengerti. Saya itu sangat rasional ya, logik. Anak saya sakit, bawa ke rumah sakit, saya kerja biasa. Saya itu tidak pernah berpikir anak saya sakit, saya jagai siang malam. Tidak pernah berpikir demikian. Anak sakit, bawa ke rumah sakit. Karena
rumah sakit adalah tempatnya dan dokter adalah ahlinya, maka kita serahkan dan ada yang jaga, silakan saya kerja seperti biasa. Saya selalu berpikir rasional. Memang kadang-kadang orang menganggap saya sangat tidak romantis ya. Tapi semua Tapi itu, memang sangat tidak romantis ya, Bu. ya betul. Jadi Ibu yang harus jawab, Pak. Ya, betul. Saya dengar dari istri saya bahwa saya tidak romantis. Rata-rata semua bilang saya tidak romantis. Tapi satu hal saya sangat bertanggung jawab. Saya tidak pernah membawa masalah kepada istri saya. Taunya istri saya senang saja gitu. Saya tidak pernah menceritakan sesuatu, termasuk saya mau ditangkap, mau dijadikan apa, saya tidak pernah cerita dengan istri Kalau saya. Bapak dihujat, kalau kemudian Bapak statusnya tersangka, Ibu taunya dari siapa jadinya? Dari media? Dari media. Bagaimana perasaan Ibu? Ya kita khawatir, tapi karena beliau yang merasakan ya, beliau tegar, ya kita juga harus ikut tegar. Ibu sekarang jadi politisi karena ikut Bapak juga? Oh enggak, duluan saya terjun. Ya kebetulan waktu itu memang Bapak yang mensupport saya, karena kita tahu ya DPD RI itu kan lembaga baru ya. Waktu itu saya masih salah satu pimpinan perguruan tinggi, dan ada kesempatan ada lembaga baru DPD RI, saya mendaftar sebagai anggota DPD RI. Dan karena istrinya DPD, Bapak dianggap salah satu pembaharu, berpikir memang bikameral murni untuk lembaga DPR dan DPD. Nah, Pak Marzuki sekarang sama Ibu, biasanya kalau misalnya lagi santai, walaupun nggak romantis, katanya sering nyanyi bareng. Ibu atau Bapak nih sebenarnya sering nyanyi? Yang jelas begini, saya itu, ini teman-teman, saya tuh nggak bisa bernyanyi. Dan Tapi jadi politisi bukannya harus bisa nyanyi, Pak? Apalagi kalau misalnya saya Dewan Pembinanya bisa membuat lagu dan suka saya bernyanyi. terpaksa belajar bernyanyi karena di rumah ada istri saya yang suka nyanyi. Nah, supaya bisa ngimbangi ya saya harus belajar lah.